Halo sahabat sehat Nutriflex, saya Dr. Medisya Yurista, spesialis penyakit dalam. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas suatu topik yang menarik mengenai mitos dan fakta seputar MAH. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai mitos dan faktanya, kita kenalan dulu ya, apakah itu MAH, dan ada juga nih yang rame ya, GERD ya. Bedanya apa ya antara MAH dan juga GERD? Nah, kalau MAH itu adalah perasaan tidak nyaman di bagian perut bagian atas ya, di lambung ya, rasa tidak nyaman di ulu hati ya, ada rasa terbakar, rasa tidak enak ya, sendawa, kembung ya. Nah, sedangkan GERD itu MAH ya, jadi rasa tidak nyaman di perut tapi naik atau reflux asam lambungnya sampai ke bagian atas ya, di atas dari lambung, yaitu di kerongkongan dan juga bahkan sampai ke mulut gitu ya. Banyak yang bilang kalau misalnya puasa itu bikin MAH-nya semakin parah ya, apakah benar ataukah tidak? Nah, ini nih ya, penasaran ya, saya jawab ya sahabat Nutriflex ya. Jadi kalau puasa itu justru malah bikin MAH-nya semakin mereda ya, semakin membaik. Kenapa? Karena pada saat kondisi puasa itu justru makan makanan itu kita teratur ya, makan 2 kali sehari, makan di waktu buka puasa dan juga makan di waktu sahur. Nah, nanti tinggal tipsnya pada saat makan berpuasa, pada saat makan sahur ataupun buka puasa, makan makanan yang sehat, hindari makanan yang memicu MAH ya, seperti pedas, kecut, asam, dan makanan yang berlemak ya. Dan juga nih saya sampaikan juga nih sahabat Nutriflex, ada suatu penelitian ya bahwa penderita MAH yang berpuasa dibandingkan yang nggak puasa itu ternyata jauh lebih membaik MAH-nya dibandingkan yang nggak puasa gitu ya. Jadi lebih meredakan gejala kalau puasa. Nah ya, oke. Semoga tahu ya mana yang benar mana yang salah ya sahabat Nutriflex ya. Nah, kemudian nih tentang MAH, apakah benar hanya terjadi pada orang dewasa saja? Bisa nggak sih terjadi pada anak-anak ya? Nah, kalau berdasarkan statistik nih untuk MAH itu terjadi usianya rentang usia 14 sampai 87 tahun. Walaupun usia lebih muda bisa terjadi ataupun usia lebih tua juga mungkin terjadi gitu ya. Jadi itu untuk rentang usianya ya sahabat Nutriflex. Nah, kemudian apakah MAH bisa menyebabkan kanker? Apakah mitos ataukah fakta? Nah, untuk MAH terjadinya kanker itu bisa, tapi jarang terjadi. Biasanya MAH yang disertai dengan infeksi kuman dinamakan H. pylori itu lebih rentan terjadinya kanker. Ya, kalau MAH yang tidak terinfeksi itu resikonya sangat-sangat kecil ya untuk terjadi kanker ya, gitu. Jadi tenang aja ya sahabat Nutriflex. Nah, ada juga nih sahabat Nutriflex, ada pendapat yang bilang nih kalau misalnya MAH itu adalah penyakit turunan gitu ya. Jadi konsultasi ke dokter, kalau misalnya dokter ini bapak ibu saya terkena penyakit MAH nih, kayaknya saya pasti kena deh gitu ya. Kayak ini turunan deh ini saya MAH-nya gitu ya. Nah, jawabannya apakah MAH itu keturunan? Tidak ya sahabat Nutriflex ya gitu. Jadi lebih disebabkan oleh faktor lingkungan ya atau gaya hidup yang kurang baik. Tapi ada catatannya nih, ada kondisi namanya autoimun gastritis ya, itu disebabkan faktor genetik gitu ya. Jadi ada kondisi ya gastritis autoimun ya. Jadi jenis dari penyakit MAH gitu ya. Jadi cukup tahu aja ya. Apakah itu ya? Nanti bisa konsultasi ke dokter. Oke? Baik sahabat Nutriflex, demikian mitos dan fakta mengenai MAH ya. Tapi ada satu hal nih yang paling bikin penasaran mungkin buat sahabat Nutriflex terkait kesembuhan. Apakah penyakit MAH ini bisa sembuh total? Itu juga banyak nih ditanyakan ya oleh sahabat Nutriflex ya, oleh pasien-pasien juga ya. Nah, jadi untuk penyakit MAH ini memang bisa sembuh
Tapi untuk sembuh totalnya mungkin perlu penelitian lebih lanjut. Kenapa? Karena sangat terkait dengan penyebabnya gitu ya. Jadi kalau misalnya nanti dicetuskan lagi ya, kita ambil contoh misalnya pencetusnya stres, dia stres berulang, ya tentu dia bisa MAH berulang ya. Jadi lakukan manajemen dengan baik untuk MAH-nya, baik terapi maupun pencegahannya juga ya. Pencegahan dari segi makanan ya, makan makanan yang baik, terutama mengandung serat ya, sahabat Nutriflex, contohnya umbi-umbian nih, itu baik untuk pencernaan ya. Dan juga makanan-makanan lain ya dihindari, yang pedas, kecut, asam, dan makanan berlemak, serta tips lainnya. Sekian dari saya, sahabat sehat Nutriflex. Semoga penjelasan dari saya bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa di konten Tanya Ahlinya berikutnya.